Ya, bongkar pasang kebijakan terjadi ketika Presiden Joko Widodo kembali menegaskan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk seluruhnya tanpa terkecuali. Penegasan ini disampaikan oleh Presiden seakan mengoreksi pernyataan Menko Erlangga yang menyebutkan larangan ekspor hanya berlaku untuk sebagian bahan baku minyak goreng saja. Lantas, apakah kebijakan terbaru ini membuktikan pemerintah memang kebingungan dalam mengatasi meroketnya harga minyak goreng? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif dari Indef, Pak Tauhid Ahmad. Selamat malam, Pak Tauhid. Apa kabar? Kabar baik, Mas Renhat. Apa Ya, kabar? kabar baik. Sayangnya perwakilan dari pemerintah, dari kantor staf kepresidenan juga tidak bisa bergabung dalam diskusi pada malam hari. Jadi kita akan ulas, Pak Tauhid, bagaimana Anda melihat kebijakan soal larangan ekspor ini. Yang cukup menarik yang ditangkap oleh publik adalah ada momen pelin-pelan ya, ketika Pak Erlangga konvers hanya beberapa item saja yang dilarang, tapi kemudian dikoreksi secara keseluruhan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng. Anda membacanya, ini ada apa menurut Anda ketika ada perubahan dalam waktu 1 hari saja terkait dengan kebijakan ini? Ya, yang pertama tentu saja saya membaca pemerintah tidak ingin ya kehilangan wibawa atas pernyataan Pak Presiden yang kemudian dianulir oleh Pak Menko Perekonomian begitu. Sehingga akan kembali pemerintah bahwa seluruh produk CPO dan turunannya untuk sekarang diekspor begitu. Yang kedua adalah menegaskan sikap tegas pemerintah bahwa berbagai upaya harus dilakukan agar harga minyak goreng kembali turun begitu, kembali ke posisi harga eceran tertinggi sebesar 14. Tentu saja ini ada sisi positif dan sisi negatif ya. Sisi positif tentu saja kebijakan ini kemungkinan dalam waktu cepat memang akan menurunkan harga, tetapi tidak ada jaminan bahwa harga ini di dalam negeri akan cenderung tetap begitu dalam kurun waktu katakanlah setelah 3 bulan. Kenapa? Karena pertama adalah kebijakan ini akan menekan ekonomi secara besar, baik pertumbuhan ekonomi, kemudian nasib petani, kemudian desakan dari dunia internasional, termasuk juga kehilangan pendapatan negara dan juga migas yang sangat besar. Karena itu tentu saja kalau kita timbang-timbang, tentu ada kebijakan ini jauh ya, jadi semua disamaratakan begitu sehingga tidak sebenarnya punya alternatif yang lebih baik dari kebijakan ini. Begitu. Saya kira seharusnya ada penjelasan lain yang lebih detail ketimbang katakanlah kebijakan yang dikeluarkan. Karena kebijakan ini harusnya melahirkan beragam kebijakan tambahan lainnya, misalnya katakanlah merevisi Perpres 1 nomor 2018 mengenai tentuan nasib petani dalam penentuan harga CPO. Kemudian yang kedua, bagaimana nasib katakanlah di biodiesel yang dengan kebijakan ini tidak punya sumber keuangan yang relatif stabil. Termasuk juga bagaimana kebijakan tambahan lainnya mengantisipasi defisit perdagangan yang kemudian terjadi karena CPO ini dan minyak sawit dan turunannya menyumbang sekitar 500 triliun dan ini sangat besar. Kalau ini hilang, otomatis kita yang tadinya surplus akan menjadi defisit begitu. Oke, Pak Tauhid, tapi di sisi lain kita mulai melihat dari beberapa pemberitaan dan juga pantauan di lapangan memang sudah ada harga minyak goreng yang sudah mulai kembali murah, sudah mulai turun. Artinya ini dianggap bahwa kebijakan larangan ekspor CPO ini memang bisa menekan harga di masyarakat. Tadi Anda katakan hanya sekitar 3 bulan begitu ya. Jadi Anda membaca bahwa kebijakan ini tidak akan berlangsung lama? Ya betul ya, karena begini, pertama ya, putaran pertama tentu saja akan terjadi penurunan harga yang disebabkan melimpahnya produk ya, terutama untuk bahan baku minyak goreng. Tangki penuh dan sebagainya yang dilakukan oleh sektor swasta maupun minyak goreng. Namun lama-kelamaan karena harganya terlalu rendah, maka sumber bahan baku akan menjadi berkurang begitu dan pada akhirnya supply akan menyesuaikan begitu ya. Nah ini yang saya kira akan jadi putaran pertama. Nah namun putaran berikutnya
ada kecenderungan karena dengan harga internasional yang terlampau jauh, ada upaya-upaya melakukan ekspor ilegal begitu yang tentu saja akan meningkatkan permintaan dari produk-produk Indonesia. Yang ini merupakan satu pekerjaan tambahan sebagai implikasi kebijakan larangan ekspor. Kira ini juga satu hal yang dan karena permintaan di luar negeri tinggi, otomatis nanti untuk bahan baku dalam negeri sedikit banyak akan terganggu karena orang akan katakanlah legal yang karena perbedaan harga yang cukup jauh begitu. Yang ya, berkaitan dengan katakanlah desakan dari internasional yang juga semua terdampak, misalnya India sudah mulai dengan implikasi ini mereka akan merasakan inflasi terutama kenaikan harga minyak goreng yang saya kira cukup signifikan negara tersebut termasuk maupun negara-negara lain yang sangat bergantung dengan kita. Saya kira yang kita khawatirkan adalah implikasi lanjutannya bahwa kita juga menggantungkan ekspor dari negara lain, daging sapi dan bawang putih dan juga kedelai maupun katakanlah produk-produk pangan lainnya. Dan ini saya kira kita juga berhubungan koneksi dengan negara-negara luar. Oke, Pak Tauhid, Presiden kemarin juga mengatakan ya bahwa sebagai Presiden tidak mungkin membiarkan kelangkaan ini terjadi. Sudah hampir 4 bulan ada sejumlah kebijakan tapi belum efektif. Artinya pemerintah pun mengakui bahwa berbagai kebijakan ini belum bisa efektif untuk menekan harga minyak goreng dan juga kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Menurut Anda sebetulnya akar masalahnya ini ada di mana? Ya, yang pertama kita sadari bahwa minyak goreng itu bahan bakunya CPO. CPO di Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri, penentuan harganya merupakan mekanisme internasional dan di dalam. Jadi kita mengikuti harga internasional. Begitu harga internasional naik karena proses pemulihan ekonomi maupun permintaan dan sebagainya, otomatis harga meningkat. Nah, saya kira memang di dalam negeri pasti dengan konsekuensi tersebut. Nah, saya kira memang ada persoalan kenapa kebijakan itu tidak efektif. Yang pertama, ada loophole kebijakan, bahwa kebijakan itu harus dilengkapi dengan tambahan kebijakan lain saja, bahwa kalau hanya kalau ada DMO 20%, tetapi menggunakan DPO, nah itu harga keekonomiannya nggak nyampe. Karena para pelaku usaha beli dengan harga internasional begitu. Nah, regulasinya kan sudah ada di Permentan. Jadi kesulitannya di situ. Sementara distribusi dan katakanlah biaya lain-lain termasuk juga pengepakan dan sebagainya tinggi. Kalau HET katakanlah ditetapkan 14.000 sementara harga keekonomian sekitar 17 atau 18.000 sampai ke konsumen, itu tidak ada yang nanggung. Sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha yang akhirnya menahan produksi. Barangnya ada, tetapi mereka tidak olah dan karena konsekuensi mereka harus biaya yang tidak disediakan oleh pemerintah. Titik persoalannya situ. Yang kedua sebenarnya dari segi kebutuhan, kalau untuk minyak goreng saya kira sudah tidak menjadi masalah saat ini. Tetapi yang minyak goreng curah problem begitu. Karena ya di minyak goreng curah itu formula subsidi dan sebagainya terbatas bagi distributor CD1, D4 memang belum terdaftar, mereka tidak punya NPWP, skala UKM, tersebar di pasar tradisional, dan ini yang tidak dijangkau oleh kebijakan dari Menteri Perdagangan, dan butuh pengawasan, butuh pengawalan dan sebagainya. Jadi tidak cukup hanya kan saja, perlu aksi yang lebih konkret di lapangan. Yang kedua adalah dari segi mekanisme subsidinya sendiri, itu dirasakan dengan harga internasional tidak akan cukup. Nah, tentu saja idealnya adalah tetap menggunakan pola subsidi yang dilakukan pada biodiesel. Dan ini yang sejatinya bisa menekan agar harga tetap pada level 14.000. Kebutuhan hanya 2,7 juta, yaitu sebenarnya relatif kecil dibandingkan ekspor kita yang 33 juta. Jadi oversupply-nya sangat banjir sekali. Yang ini menurut saya larangan sayang sekali gitu, potensi ekonomi, nilai tambah, tenaga kerja dan sebagainya akhirnya turut dirugikan dalam situasi sekarang ini begitu.
Oke, Pak Tauhid, di sisi lain tentu pemerintah negara perlu pajak, perlu devisa, perlu juga surplus neraca perdagangan. Tapi di sisi yang lain kita lihat juga pemerintah tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dalam hal ini adalah minyak goreng. Menurut Anda kapan yang paling tepat ketika kebijakan ini harus dicabut, kebijakan larangan ekspor CPO minyak goreng dan turunannya ini, Pak Tauhid? Ya, saya kira perlu direvisi ya. Dengan regulasi yang pertama adalah kaitan dengan penerapan kembali DMO 20%. Kemudian yang kedua, DPO-nya tidak perlu ditetapkan, tapi menggunakan pola yang diberikan bukan ke pelaku usaha, tapi berikanlah kepada jaringan distributor yang dimiliki oleh BUMN, katakanlah Bulog, RSI, dan sebagainya. Mereka yang harus melakukan distribusi. Karena menggunakan distribusi sekarang pihak swasta, katakanlah ada bisa terjadi penumpukan, bisa jadi katakanlah asimetrik informasi, permainan harga, dan sebagainya. Ya, jaminan harga menjadi beragam antar wilayah, antar daerah. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin memang dalam kurun waktu relatif cepat beralih memproduksi minyak goreng kemasan sederhana yang mendapatkan subsidi tadi. Dan ini bisa dibagikan kelompok masyarakat bawah. Biarkan masyarakat juga memilih kelas-kelas daripada minyak goreng. Tidak kemasan sederhana dan minyak goreng premium yang sekarang sudah beredar di masyarakat. Saja ini dan perhitungan matematis secara ekonomian itu murah dan komitmen pemerintah dan kemauan pemerintah untuk melakukan. Apakah Bulog siap dengan rumah pangan kita? Apakah pengawasan juga siap? Apakah anggaran negara yang jauh lebih kecil bisa dialokasikan atau tidak begitu? Oke, Pak Tauhid, tapi sekali lagi, menurut Anda, apakah memang kebijakan larangan ekspor CPO minyak goreng dan semua turunannya ini memang akan berdampak, akan efektif? Karena ini kan sudah banyak kebijakan dan dinilai oleh Presiden sendiri bahwa ini belum efektif. Apakah ini akan efektif untuk menekan harga sekali lagi dan juga untuk sebagai sebuah solusi terhadap kelangkaan minyak goreng di masyarakat? Ya, saya kira kalau sampai level 4.000 ya, akan bisa dicapai hanya kurun waktu sebentar. Tetapi karena ini terus terang bahwa implikasi kebijakan membutuhkan kebijakan tambahan lain dan itu belum ada, ya itu akan menjadi kurang efektif dalam beberapa bulan ke depan. Nah, saya kira memang kalau ini dibiarkan samaan secara keseluruhan kebijakan jadi tidak efektif. Dan tadi disebutkan oleh Pak Presiden bahwa ini hanya sementara, artinya kebijakan ini nanti membutuhkan ya kenaikan harga yang relatif nanti akan normal kembali. Tidak lagi 14.000, tapi mengikuti perkembangan dinamika pasar yang tentu saja ada peran pemerintah lebih kuat untuk memberikan katakanlah formula baru agar semua juga bisa merasakan manfaat bukan saja konsumen, tapi petani, produsen, pelaku usaha, pihak-pihak lain, termasuk mitra dagang negara kita sangat bergantung dengan CPO dari kita begitu. Oke, jadi kebijakan ini tidak bisa sendiri, tapi juga harus ada alternatif atau ada kebijakan yang lain dilengkapi ya, begitu Pak Tauhid. Dan kita akan lihat bagaimana nanti pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ini di masyarakat, apakah memang sesuai dengan harapan ini bisa efektif atau tidak mengatasi semeraut kebijakan soal minyak goreng ini. Terima kasih banyak Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari. Selamat malam. Malam.